Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu, saudari yang terkasih. Oke, firman Tuhan pada siang hari ini bertema tentang yaitu no turning back. Tidak ada jalan untuk kembali. Jadi Bapak Ibu tadi yang saudara-saudari sudah mengucapkan janji membuat sebuah keputusan untuk menjadi murid Kristus. Ini sebuah tantangan ya. Jangan sampai ketika engkau menghadapi tantangan mundur, nggak jadi murid Yesus. Ya. Jadi no turning back. Siapa di sini yang masih single? Ya siapa? Terima kasih untuk kejujuranmu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau besok ketemu jodoh atau ketemu calon pasangan, lalu kemudian berbeda iman, dia orangnya baik. Cantik, rajin. Karena ini laki-laki yang angkat tangan, jadi saya bilangnya rajin ya. Baik hatinya dan betul-betul bisa mensupport. Oke. Dan betul-betul soleh orangnya. Tapi berbeda iman. Apakah engkau akan menjual daripada iman percayamu kepada Yesus. Untuk engkau tukar karena demi cinta kepada wanita ini. Nah, ini kan pertanyaan ya, satu challenge. Banyak di luar sana orang-orang merubah dalam arti dia bilang, karena dituntut untuk sama dengan iman kepercayaan calonnya lalu pindah ya. Begitu mudahnya. Lalu kemudian ada juga orang yang tidak sembuh-sembuh dari sakitnya. Terus kemudian ketika diperkenalkan, di situ ada orang jago. Ya, bisa menyembuhkan. Kamu cuma dikasih air minum 1 gelas. Lalu ya mantra-mantra sedikit lah. Udah gitu gratis. Kamu mau gak? Karena sudah puluhan tahun gak sembuh-sembuh. Lalu dia bilang bener gratis. Ya udahlah cuma minum air putih kan. Dia percaya. Lalu kemudian dia minum. Gak sembuh. Nah banyak di luar sana seperti itu. Percayakan ilah-ilah yang lain. Ya. Padahal katanya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah di sini menjadi sebuah tantangan buat setiap kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus Kristus adalah sang firman yang sejak semula ada bersama dengan Allah sang pencipta. Bapak Ibu, kita membacanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pertanyaannya, mengapa firman-Nya mesti menjadi manusia? Sang firman itu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah sang firman. Mengapa firman Allah mesti menjadi manusia? Bapak Ibu saudari yang terkasih, sadarilah diri kita semua. Sebagai ciptaan Allah, manusia diciptakan dengan firman-Nya. Dan rencana Allah adalah mengembalikan manusia ciptaannya yang sudah jatuh di dalam dosa dan mengalami keterpisahan dengan Allah dan sudah tidak lagi serupa dengan Allah. Menerima hukuman kekal dan seharusnya kita semua mati binasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hanya manusia jugalah firman Allah yang menjadi manusia yang bisa menyelamatkan saudara dan saya sebagai manusia ciptaannya. Dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 61 sampai 62. Dikatakan dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku.
Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa maksudnya? Ketika saudara dan saya sebagai manusia yang sudah ditebus dengan darahnya, sudah dibayar, sudah dibeli lunas hutangnya. Bicara dosa, bicara hutang. Kita nggak bisa bayar pakai apapun juga. Surga tidak bisa dibeli pakai kekayaan kita, uang saudara. Tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Bapak ibu saudara kalian. Ketika kita sudah mengalami, menerima yang namanya kasih Allah yang tak bersyarat itu. Pertanyaannya, untuk mengikut Yesus diperlukan dalam arti pengabdian sepenuh hati. Tidak bisa setengah-setengah. Kalau saudara berkata, nanti aja lah bertobatnya sekarang mumpung masih muda. Biar nikmati dulu, nanti aja. Saya masih sibuk. Belum waktunya. Hati-hati dengan hal itu. Kenapa? Karena jelas di sini orang yang dipanggil oleh Tuhan dan mengalami kasih Kristus. Dan saudara sebagai manusia baru, ingat ya, manusia baru hidupnya harus baru dan berubah. Kalau ada orang bertahun-tahun puluhan tahun tidak berubah, perlu bertanya, mengevaluasi dirinya. Apakah engkau sudah lahir baru? Karena banyak orang Kristen, katanya Kristen, rajin ke gereja tapi tidak berubah hidupnya. Jadi kalau engkau mengalami kasih Kristus, hidupmu pasti berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Sampai anak-anak di rumah, anggota keluarga tercengang-cengang dengan perubahanmu. Anggota gereja Komsel saudara juga akan melihat terheran-heran. Mengapa engkau yang dulunya cerewet, engkau yang dulunya keras, yang suka marah, tidak lagi suka marah-marah. Tapi kalau sama dari tahun ke tahun, engkau perlu kita semua mengevaluasi diri setiap kita. Adakah engkau mengalami yang namanya kelahiran baru? Bapak Ibu, pengabdian sepenuh hati, pikiran yang rela dari pengikutnya dalam arti kita semua murid Kristus harus rela untuk melakukan firman-Nya. Karena banyak di luar sana, ini susah sekali. Dulu saya juga pikir susah, apalagi bilang, katanya apa, istri engkau hormatilah suamimu gitu ya. Suami kasihilah istrimu kan gitu. Lalu kemudian untuk melakukannya tidak mudah. Tidak mudah. Bagaimana banyak di luar sana ibu-ibu kalau bicara. Bagaimana Bu Ani kita menghormati suami kita yang suka mungkin mabok-mabokan. Main perempuan. Ya, di rumah main game. Banyak kan suami-suami yang masih seperti itu ya. Yang main game terus ya, tidak bertanggung jawab. Bagaimana bisa menghormati orang-orang seperti itu? Atau suami-suami ketika berkumpul mereka juga bercakap-cakap tentang istrinya. Lalu bertanya, bagaimana saya bisa mengasihi istri yang model gitu? Yang galak. Duit saya setiap bulan juga diambil semuanya. Saya cuma dikasih 10.000, nih buat isi bensin. Lalu bilang, bagaimana saya bisa mengasihi dia? Saya dicakar ini, sampai merah ini, sampai berdarah-darah. Kancing baju saya sampai copot. Bagaimana saya bisa mengasihi seorang wanita sebagai istri seperti itu? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Penting di sini untuk kita rela melakukan firman-Nya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Di mana Yesus mengajar tentang dia adalah roti hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau bicara roti hidup. Bicara tentang kehidupan yang sesungguhnya engkau dan saya seharusnya mati. Tetapi oleh karena dia kita hidup. Bapak Ibu, kalau bicara waktu Tuhan membuat mujizat 2 ketur roti 2 ekor ikan, 5 ketur roti. Lalu memberikan makan ribuan orang. Lalu mereka berbondong-bondong ikut Yesus terus. Mereka ikut karena mau berkatnya. Bukan mengikut seperti mau melakukan firman-Nya. Karena berkat-berkatnya yang mereka kejar. Lalu ketika Yesus mengajar bagaimana harus menyangkal diri. Hidupnya mengikut Yesus itu jadi murid harus menyangkal diri dan sebagainya.
Harus bisa saling mengasihi dan tidak membenci satu sama lain. Harus saling betul-betul menghormati satu sama lain. Aduh, pengajaran ini susah sekali. Gak bisa. Saya cuma kesini mau berkatnya. Makan roti, makan ikan yang enak ya. Seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita bermental seperti itu sebagai murid Kristus, gak bisa. Engkau cuma maunya senangnya dan tidak mau susahnya. Engkau tidak mau menderita. Pertanyaannya, apakah engkau dan saya murid Kristus? Sebab mengikut dia bukan bicara senang-senangnya. Tapi bicara tentang bagaimana ikut menderita bersama dengan dia. Di dalam memberitakan Injil Yesus, Injil Tuhan. Bapak Ibu, ketika satu-satu meninggalkan Yesus. Karena mereka hanya mau berkatnya. Biasa kalau orang yang mau berkatnya biasanya pergi satu-satu. Karena dia merasa susah ikut yang seperti ini. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kalian juga akan pergi? Lalu Petrus menjawab, menanggapinya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bicara tentang firman Tuhan itu firman yang hidup Bapak Ibu. Dan itu kekekalan, bicara hidup yang kekal. Oleh sebab itu, murid-muridnya tidak pergi meninggalkan dia. Bapak Ibu, 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus menulis kepada sidang di Korintus bahwa bagaimana Rasul Paulus mengalami yang disebut duri dalam daging. Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam hidup saudara dan saya tidak diselesaikan semuanya. Pulih-pulih kemudian masih ada sedikit duri. Supaya apa? Supaya saudara dan saya selalu mengingat dia. Mengingat akan kasihnya. Dan tidak sombong. Sebab memang bukan kebiasaan kita. Bukan kehebatan kita. Tapi karena anugerahnya. Supaya engkau dan saya selalu mengingat akan dia. Bapak Ibu, banyak orang di luar sana. Mungkin tidak di sini. Dibenci, dikhianati. Gua bales nih, ya. Ditipu, bales lagi, hadapin, ya. Perkarain, duit banyak, ya. Hadapi aja, pasti saya menang. Kalau saudara seperti itu, saudara merasa diri hebat, pintar, banyak uang, dan saudara bisa mengalahkan segalanya. Mungkin menyelesaikan masalah saudara dengan kehebatan saudara. Perhatikan baik-baik. Ketika saudara mengalami kegagalan, saudara akan melihat bahwa hanya Tuhanlah, dialah sumber daripada segala sumber. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ketika engkau dalam keadaan nol, tidak berdaya, engkau tidak bisa lagi, engkau merasa tidak kuat. Ingatlah. Kasih Tuhan Yesus, kuasaku dikatakan menjadi sempurna di dalam dirimu dan diriku. Tuhan yang menyelesaikan persoalan saudara yang berat, seberat apapun. Bapak Ibu, ini luar biasa. Menjadi tantangan buat saudara dan saya dalam mengikut Tuhan. Apakah saudara mau turning back? Menyangkal dan marah-marah aja cerita sama Tuhan. Mengapa ini terjadi dalam hidupku? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doaku? Bapak Ibu, saya mau bercerita nih sebentar ya. Tentang sepasang misionaris. Namanya David and Svea Vloed. Mungkin ada yang pernah dengar cerita ini. Kisah nyata misionaris. David Vloed dan Svea Desire. Bapak Ibu,
David Flood bersama istrinya, Svea, terpanggil untuk memberitakan Injil di Zaire, Afrika. Pada tahun 1921, dua keluarga David Flood dan Svea, serta Joel, Erickson, dan Bertha berangkat menuju pedalaman Afrika. Wow ya, luar biasa kan? Kita mendengar tadi kabar tentang para misionaris. Juga mungkin di antara saudara ada yang pernah diutus entah ke daerah atau yang ada di luar negeri sana. Di daerah-daerah yang sulit. Awal didoakan oleh jemaat, ya mungkin didukung, wow semuanya, ya Tuhan inilah hidupku untukmu, gak ada takutnya. Ya. David dan Svea membawa serta David Junior, bayi pertama mereka yang berusia 2 tahun. Dalam perjalanan itu David Junior terkena penyakit malaria. Memang Afrika di masa itu masih dipenuhi nyamuk malaria. Malangnya tiba di suatu desa, mereka tidak diizinkan memasuki desa itu, Bapak Ibu. Tidak boleh ada orang kulit putih yang masuk ke desa. Dewa-dewa kami akan marah, kata kepala suku. Namun David dan Svea pantang menyerah. Mereka mendirikan pondok dari lumpur di hutan yang berada di tepi luar desa dan tinggal menetap di sana. Awal-awal seorang misionaris yang datang begini sepasang, wah gak ada takutnya. Bangun rumah dari lumpur. Mungkin saudara pernah melayani seperti itu. Ya, saya pernah juga ya menjadi misionaris di Nigeria ya, Afrika ya. Cuma sebulan tapi gak lama seperti mereka. Mereka lama ya. Nah apa yang terjadi dengan mereka ya? 1 hari 2 hari masih seneng ya. Lihat Nigeria, lihat pemandangannya ya. Tapi coba terus dengan panasnya 34 derajat. Ya air susah, mau mandi cuma setetes air. Seperti apa? Ya, berdebu dan sebagainya. Mahal semuanya. Beras 1 kilo 1 juta rupiah. Ya, 1 karung, maaf 1 juta rupiah. Wah mahal sekali. Bahkan gak ada listrik. Listriknya dijual ya kepada negara lain. Udah itu ceritanya. Baik, tapi kita lihat di sini bagaimana pasangan David Svea Flood. Setelah beberapa bulan mereka menderita kekurangan gizi, Bapak Ibu. Parah dan jarang berhasil berhubungan dengan penduduk desa. Maka setelah lewat 6 bulan, kedua keluarga misionaris ini berpikir untuk pulang. Turning back aja. Ngapain ada di sini? Keluarga Erickson memutuskan untuk kembali ke Swedia, tetapi karena Svea hamil, keluarga Flood yang tetap tinggal di desa itu. Lalu apa yang terjadi? Saat itu Svea terserang malaria dan sering mengalami demam. Tetapi ia tetap memberikan bimbingan rohani. Perhatikan, kepada seorang anak kecil dari penduduk desa tersebut. Dan anak kecil itu penjual telur. Hanya jual telur sama misionaris ini. Inilah satu-satunya kontak dengan penduduk lokal sekaligus satu-satunya hasil pelayanan Injil keluarga Flood. Anak itu dibimbing kepada Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Luar biasa bukan? 1. Diutus tapi menangis 1 aja. Jadi saudara kalau punya cucu di rumah, Injilin ya. Anak-anak diinjilin dari sekarang. Mereka harus mengenal Kristus sejak dini. Mereka harus mengalami yang namanya kasih Kristus sejak dini. Dan mereka harus memiliki roh takut akan Allah. Dari sejak dini. Saya ada cucu di rumah 4. Tinggal bersama-sama. Kumpul semua. Puji Tuhan. Tuhan menjawab doa saya. Pas tapi kumpul. Pikirin 4 cucu. Rame nih ya. Injilin cucu-cucu ya. Apalagi kalau papa mamanya lagi pergi dititip ya. Jangan saudara pikir, aduh kerjaan anak udah gede-gede mestinya saya bebas ya. Bisa-bisa nongkrong-nongkrongnya di kafe atau shopping-shopping lah. Tetapi saudaraku, saya melihat 4 cucu saya. Saya harus injili dan kabarkan tentang Kristus sama mereka. Ketika satu hari cucu yang baru ya, ini 3 tahun. Karena mamanya orang Thailand, lalu dia lihat itu di rumah ada mahkota duri. Saya beli waktu itu, waktu kami ke Israel. Lalu kemudian saya taruh kasih frame. Lalu dia tanya, what is that grandma? Wow, kesempatan ini anak umur 3 tahun bisa tanya tentang mahkota duri.
Saya ceritakan bagaimana tentang crown of Jesus. Dia selalu ingat dan selalu ngomong, bicara tentang Jesus love me, Jesus love my father, my mother, my brother, and everyone. And we must to love one another. Waduh, hebat kan? Diulang-ulang. Karena saya yang ulang, dia juga ngulang. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Beritakan Injil kepada anak-anakmu yang punya cucu juga di rumah. Beritakan dengan bahasa anak-anak. Perkenalkan mereka. Nah, satu anak ini yang dibimbing oleh Kristus. Apa yang terjadi? Sayangnya malaria membuat kondisi Svea terus memburuk di tengah-tengah kehamilannya. Ia berhasil melahirkan seorang bayi perempuan. Tetapi kondisi sang ibu sendiri amatlah lemah. Setelah melahirkan, ia berjuang meregang nyawa. Lalu sebelum meninggal, ia berbisik kepada David. Berikan nama Aina kepada anak kita. David begitu terpukul dengan kematian Svea. Ia membuat peti mati dan menguburkan Svea di tanah yang begitu jauh dari kampung halaman. Dalam kerundungan duka yang sepi. Saat itulah memuncak kekecewaan yang sangat dalam di hatinya kepada Tuhan. Perhatikan. Puncak kekecewaannya. Apa yang dia katakan? Nah, dia katakan dengan emosional. David berseru, Tuhan, mengapa kau izinkan ini terjadi? Bukankah kami datang untuk memberitakan hidup kami dan melayani engkau? Istriku yang cantik dan pandai sekarang telah tiada. Anak sulungku baru berumur 3 tahun. Dan nyaris tidak terurus. Apalagi si kecil yang baru lahir. Setahun kami ada di hutan. Dan hanya berhasil memenangkan seorang anak kecil. Yang tidak cukup memahami berita Injil. Kau mengecewakan aku Tuhan. Betapa sia-sia hidupku. Dia mengutuki dirinya sendiri sebagai misionaris. Pahit dengan Tuhan. Adakah di antara saudara seperti itu? Adakah engkau kecewa dengan Tuhan? Dan marah-marah dan engkau berkata seperti itu. Mengapa Tuhan ini terjadi dalam diriku? Mengapa kepada yang lain kok enggak? Enak-enak mereka. Wajar kalau sebagai manusia memang. Tetapi ingat selalu, sadari dirimu. Engkau siapa? Ketika kita menyadari diri kita adalah orang yang sudah ditebus dengan darahnya. Sudah mengalami dalam arti kelahiran baru. Sadari terus bahwa hidupmu dan hidupku adalah Kristus. Bapak Ibu, David pergi ke kantor lembaga misi. Dan di sana ia bertemu keluarga Erikson. Ia berkata dengan penuh kekecewaan. Saya mau kembali ke Swedia. Saya tidak mampu mengurus anak ini. Saya titipkan bayi perempuan ini kepadamu. David sang misionaris ini memberikan Aina kepada keluarga Erikson. Dan ia sendiri kembali ke Stockholm bersama anak sulungnya dengan menumpang kapal. Tak lama setelah itu David Flood meninggalkan Afrika. Keluarga Erikson sendiri pun yang merawat Aina meninggal karena diracuni oleh salah satu kepala suku setempat. Pasangan lain bernama Arthur dan Anna Burke akhirnya mengasuh Aina dan membawanya ke desa Misisi di utara Kongo yang kini menjadi Zaire. Aina dipanggil Egi. Ada yang namanya Egi di sini? Ini Egi yang lain ya. Dan belajar bahasa Swahili. Oke, lanjut. Di Swedia, Bapak Ibu, David Flood menikah lagi. Dan memiliki 5 orang anak. 4 putra serta 1 putri. Setelah sekian lama melayani di desa Masisi, keluarga Burke kembali ke Amerika Serikat dan menetap di Minneapolis. Egi yang sudah dewasa menikah dengan D.W. Hurst yang menjadi presiden sekolah Alkitab Northwest di kota itu. Bapak Ibu, suatu hari
Egy mendapat kiriman majalah Kristen berbahasa Swedia. Ia melihat foto-fotonya sendiri dengan satu foto kuburan dan salib putih bertuliskan Sveaflot. Egy kemudian bertemu dengan penerjemah bahasa Swedia dan mendapatkan terjemahannya. Dikisahkan ada keluarga misionaris yang datang ke Afrika dan memberitakan Yesus kepada seorang bocah laki-laki di desa setempat. Keluarga ini dikaruniai seorang anak perempuan selama tinggal di desa itu. Tetapi ibunya meninggal setelah melahirkannya dan anak perempuan itu kini entah di mana menurut majalah Kristen tersebut. Bapak Ibu, melalui bocah kecil ini dikatakan di dalam majalah tersebut yang dibimbing oleh Sveaflot, Tuhan telah menyelamatkan 600 orang di Zaire. Tepuk tangan Pak. Satu anak kecil. Kita tidak pernah menduga kalau dia dipakai Tuhan. Makanya saya kalau cucu saya di rumah makan, saya bersama-sama saya doakan. Kamu cepat besar ya sayang. Kamu besok dipakai Tuhan. Memberitakan Injil, kebenaran. Di tengah-tengah generasimu. Kita doa seperti itu. Jangan aja anak dimarahin terus, dibentak-bentak. Beritakan tentang kasih Kristus selain lewat hidup kita. Bapak Ibu, apa yang dilakukan anak ini bertumbuh besar menjadi pelayan Kristus dan mendirikan sekolah di desa serta memimpin sebuah gereja Pantekosta yang seluruhnya membawai 110.000 orang Kristen di Zaire. Bapak Ibu lanjut, Egy terkejut mendengar penggalan kisah kehidupan masa kecil dan kehidupan orang tua kandungnya. Suatu kali sekolah Alkitab memberikan tiket kepada Egy ini dan suaminya untuk pergi ke Swedia. Saat singgah di London, Egy berjalan di dekat Royal Albert Hall dan melihat ada acara pertemuan penginjil. Dan pengkhotbah berkulit hitam di acara itu bersaksi bahwa Tuhan melakukan perkara besar di Zaire. Apa yang terjadi? Egy pun bertanya kepada si sang pengkhotbah. Pernahkah Anda mengetahui pasangan penginjil yang bernama David dan Sveaflot? Lalu si sang pengkhotbah menjawab, ya, Sofia adalah orang yang membimbing saya kepada Tuhan waktu saya masih anak-anak. Mereka memiliki bayi perempuan, tetapi saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Lalu kata Egy, sayalah bayi perempuan itu. Saya adalah Egy, Aina. Jawaban itu membuat Ruhi Gita Ndagara. Sang pengkhotbah menangis kuat-kuat dan memeluk Egy. Karena dia ingat pelayanan dari Ibu Svea. Sang misionaris David, Flot dan Svea kepada dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudari, Egy terheran-heran. Orang inilah bocah yang dilayani ibunya dan kini bertumbuh menjadi penginjil yang melayani bangsanya. Pekerjaan Tuhan berkembang pesat di Zaire. Dengan 110.000 orang Kristen, 32 pos pelayanan penginjilan, 1 pusat sekolah Alkitab dan rumah sakit dengan kapasitas 120 tempat tidur. Jadi Bapak Ibu, investasi yang Bapak Ibu berikan untuk misionaris, para misionaris yang pergi, itu memang tidak terlihat. Seperti hasilnya tidak terlihat. Tetapi mata kita bicara investasi bukan bicara sedekah. Bicara investasi adalah melihat multiplikasi ke depannya. Jiwa-jiwa yang dihasilkan. Bayangkan dengan 1 orang anak kecil bisa pekerjaan Tuhan menjadi berbuah-buah besar, bermultiplikasi seperti ini Bapak Ibu. Selepas kunjungan singkat di London, Egy melanjutkan berangkat ke Stockholm. Setibanya di hotel, ketiga saudara kandung Egy telah menunggu. Dalam pertemuan keluarga itu, Egy bertanya, di manakah David, kakak sulungku?
Mereka menunjuk David Junior yang duduk saja di sudut sana. David telah menua dan berambut putih Bapak Ibu. Tetapi ia tampak hidup dalam kepahitan. Ia sedang minum minuman beralkohol. Dan ia marah ketika Egy bertanya tentang ayahnya. Ternyata David dan semua saudaranya membenci ayahnya. Dan mereka sudah bertahun-tahun tidak membicarakan tentang ayahnya. Kalau ada di antara saudara, mungkin anak saudara tidak mengajak saudara berbicara. Mungkin juga menantu atau mertua dan menantu juga musuhan. Atau saudara tidak lagi bersahabat, tidak bisa ngomong-ngomong, ngobrol. Sedih bukan? Bagaimana perasaannya? Seorang misionaris dengan keluarganya seperti itu, anak-anak yang membenci dirinya. Bisa bayangkan. Karena kedatangan Egy yang telah lama dirindukan ini. Akhirnya mereka setuju untuk menemui sang ayah yang telah uzur bersama-sama. Saudara perempuan Egy memeluknya dan berkata, sepanjang hidupku aku telah merindukanmu. Biasanya aku membuka peta dunia dan menaruh mobil mainan lalu menjalankannya di atas peta. Seolah-olah aku mengendari mobil itu untuk mencarimu kemana-mana. Saudara-saudaranya merindukan Egy. Bersama-sama saudara-saudari ini memasuki sebuah gedung yang tidak terawat dan penuh aroma minuman beralkohol. Di sudut ruangan tampaklah ayah yang sudah berumur 73 tahun. Dengan penyakit diabetes, stroke, katarak yang menutupi kedua matanya. Egy menangis dan mendekati ayahnya. Ayah, aku adalah Egy kecil yang kau tinggalkan di Afrika. Sesaat kemudian orang tua itu menangis terseduh-seduh. Dan menjawab, aku tidak pernah bermaksud membuang kamu. Aku hanya tidak mampu mengasuhmu lagi. Egy menenangkan ayahnya. Tidak apa-apa ayah, Tuhan memelihara aku. Wajah ayahnya pun berubah gelap. Tuhan tidak memeliharamu. Tuhan menghancurkan seluruh keluarga kita. Tuhan membawa kita ke Afrika lalu meninggalkan kita di sana. Tidak ada satupun hasil dari yang kita lakukan di sana. Semuanya sia-sia. Keluarga misionaris. Sepertinya berantakan ya. Tidak ada saling mengasihi satu sama lain. Saling membenci sampai pahit seperti itu. Pernahkah saudara mengalami seperti itu? Sudah melayani. Luar biasa. Tapi mengapa jadi kacau begini? Saudara sudah banyak berinvestasi. Saudara sudah banyak memberi dan melayani luar biasa rajinnya. Dan saudara tidak berkeputusan. Wow, setia banget. Tapi kenapa jadi begini? Bapak, Ibu, saudara yang sekalian dan terkasih. Perlu mata kita bukan mata yang jasmani ini. Tapi mata kita memiliki mata rohani yang tajam untuk melihat hasil di ujungnya. Hanya dengan kita melekat dengan Tuhan dan bersama Tuhan. Kita bisa melihatnya Bapak Ibu. Egy paham kekecewaan yang ayahnya yang pahit itu. Dia lalu menceritakan pertemuannya dengan Ruhigita Ndagora. Sang pengkhotbah kulit hitam yang dulu adalah anak kecil yang dilayani dan dibimbing oleh pasangan misionaris. David dan Sofia di tepi desa kecil di Afrika. Egy juga menceritakan perkembangan penginjilan di Zaire yang berbuah lebat. Sekarang Zaire mengenali Kristus. Dan semua orang di Zaire mengenal pemimpin dan pengkhotbah mereka sebagai anak kecil hasil pelayanan ayah dan ibu itu. Kisahnya itu telah dimuat di semua surat kabar. Saat itulah Roh Kudus turun atas David Vlot dan menjamah hatinya. Ia bertobat dan sembuh dari kekecewaan serta kepahitannya kepada Tuhan. Tak lama setelah pertemuan itu David Vlot meninggal dengan damai. Tuhan memulihkan dia dari pandangannya yang pahit.
akan kegagalan serta penderitaan yang ia lihat oleh mata jasmaninya. Dengan memperlihatkan buah-buah rohani yang telah dikerjakannya. Baru terbuka matanya. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu belum melihat hasil daripada apa yang Bapak Ibu telah lakukan. Berapa banyak orang di luar sana, sampai kapan Bu Ani saya harus mengalah? Sampai kapan saya harus berkorban? Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Keluarga Egi akhirnya mengunjungi desa Endolore yang dulu di tepinya terletak pondok tempat tinggal David Junior dan bayi kecil Egi sesaat setelah dilahirkan untuk berziarah ke kuburannya Svea Vlot. Egi berlutut dan bersyukur kepada Tuhan di kubur itu. Pada suasana ziarah yang penuh makna itu, pendeta setempat membacakan sebuah ayat. Perhatikan baik-baik, Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Tepuk tangan. Bukan satu ibu aja yang di depan, kita harus begitu. Kenapa? Saudara dan saya mesti siap mati. Kalau di rumah saudara hanya satu orang saja yang mati. Mengalah, selalu mengasihi, tidak bersungut-sungut. Saudara tetap mengasihi dan tidak menghakimi anggota keluarga, anak-anak, menantu, cucu, dan saudara tetap melayani. Tidak mengenal lelah, perhatikan baik-baik. Saudara akan berbuah-buah. Lebat. Dan jangan pikir itu sia-sia. Sebab saudara sedang investasi. Bukan sedekah. Kita harus mati. Mati dari apa? Dari keegoisan kita. Mati dari apa? Mati dari kesombongan kita. Biarlah hidupmu dan hidupku adalah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Terakhir, Mazmur 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jika engkau sudah melakukan banyak hal dan mencucurkan air mata, jangan kecewa dengan Tuhan. Sebab kita ada bersamanya. Dan dia bersama dengan kita. Dari mana dunia tahu? Bahwa engkau dan saya adalah murid Kristus. Dari mana dunia tahu? Bahwa engkau dan saya adalah murid Kristus. Adalah dari ketika kita saling mengasihi satu sama lain. Gak ada yang lain. Mari kita tundukkan kepala.